Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah tetapkan kita pada jalannya. Kita mulai dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dealnya apa ini kita bahas tadi ini? Ramadan. Bingung saya mau mulai dari mana. Saya ditelepon Wak itu. Assalamualaikum, saya bilang. Dia bilang, Waalaikumsalam, saya jawab. Sehat kau? Alhamdulillah sehat, Wak. Macam mana ini? Puasa ni kau pulang apa enggak? Rencana lebaran Wak pulang. Ini beberapa hari lagi kan mau Ramadan. Kalau bisa pulanglah. Mau ngapain Wak? Ya pulanglah kau. Yalah mau ngapain? Pulang kau, kata Wak. Yalah mau ngapain? La ilaha illallah, kata Wak. Ya pulang ziarah kita. Dalam hati saya, apa hubungannya ziarah sama Ramadan? Ziarah, Ramadan, ngapain? Kan nggak ada hubungannya. Pulanglah. Akhirnya begitu pulang, ya, apa kata dia? Kenapa Wak mesti suruh aku pulang menjelang Ramadan? Ada apa rupanya? Nah, nggak apa-apa. Ziarah ini jangan kau anggap sepele. Ini penting. Nah, untuk apa Wak? Ya, pertama melembutkan hati. Karena orang yang sering ziarah kubur itu lembut hatinya. Itu saya tengok orang yang tukang gali makam itu tiap hari itu dikubur. Semayang pun enggak. Itu jangan kau ikuti lagi, udah setan. Gitu dia. Kata Wak tuh, bukan kata saya. Itu jangan kau ikuti lagi, itu udah setan, kata dia. Kalau bisa, kata Wak itu, sebelum puasa ini, ziarahlah. Tujuannya apa Wak? Kau tahu kan Ramadan ini bulan nikmat. Ya tahulah Wak. Kalau Ramadan ini bulan nikmat, kata Wak tuh, ya berarti bulan Ramadan bulan banyak pemberian. Maksudnya Wak, ya di Ramadan ini Allah banyak ngasih kita. Cuman ketika Allah ngasih, tak mungkin Allah itu ngasih tanpa tempat. Pasti dia minta tempat di kita. Nah, kau punya tempat apa enggak? Ya punyalah Wak. Apa itu tempat yang kau sediakan? Hati. Nah, mungkin enggak Allah memberikan ke hati orang yang sempit? Mungkin enggak Allah memberikan kepada orang yang hatinya kotor? Itulah gunanya ziarah. Kau pernah berkelahi? Ya ada. Sama siapa orang kampung berkelahi? Sama si Udin. Nah, datang kau minta maaf. Ah malas aku. Bukan aku yang salah, Udin yang salah. Datang kau minta maaf. Bukan aku yang salah Wak, si Udin yang salah. Mau si Udin salah, mau siapa salah, pokoknya kau datang minta maaf. Wak malas aku, jangan malas-malas, ku tunjang kan kau baru tahu. Akhirnya apa? Saya pun takut ditunjang Wak, datang saya tempat si Udin.
Nah, si Udin di rumahnya tinggi. Assalamualaikum, saya bilang. Waalaikumsalam. Din, nyautlah si Udin tadi. Ada apa? Sinilah bentar. Kau yang perlu apa aku yang perlu, kata si Udin. Ya aku yang perlu, kau yang naik, jangan pula aku kau suruh turun. Wah, orang kami masih bermusuh ni. Din, kau tengok aja dari dindingmu itu. Aku bawa apa? Rupanya tengok dari dinding, saya tunjukkan gini. Karena kami kan tukang berantem. Saya tunjukkan gini, loncat dia dari atas ke bawah. Pikirnya ngajak berantem. Nah, begitu sampai dia ke bawah, apa saya bilang, Din, aku minta maaf ya Din ya. Karena menjelang Ramadan ini. Ya, aku takut juga kita bermusuh-musuh menjelang Ramadan. Aku pun gitu, kata si Udin, minta maaf jugalah. Aku pun mungkin ada salah juga sama kau. Yalah sama kita minta maaf. Kami pelukan, kami maaf-maafan. Yang tadi dada kami sempit, sekarang sudahlah lapang. Udah sama Udin. Siapa lagi kawan mau berkelahi? Ada itu si Leman. Udah sama dia juga kau minta maaf. Akhirnya kami pelukan, yang tadi sempit sekarang lapang. Udah siapa lagi? Ada isu si Godeng. Udah sama Godeng pun kau minta maaf. Akhirnya minta maaf, yang tadi dada kami sempit, sekarang sudahlah lapang. Alhamdulillah, kata Wak. Nanti kalau bulan Ramadan Allah memberi, nah udah ada tempatnya di dadamu. Karena sekarang udahlah lapang. Nah, cuman kita cek lagi sekarang ini. Hatimu ini, udah bersih apa masih kotor? Katanya. Gimana caranya, Wak? Nah, kita ini bukan hanya kita pandang pada yang hidup saja, tapi perlu juga kita lihat pada yang mati. Loh, aku nggak punya salah sama yang mati. Jangan kau bilang cepat kali nggak punya salah. Betul, Wak, aku nggak pernah ngejek-ngejek orang mati. Nah, yang mati 2 bulan lalu siapa? Mana ada 2 bulan yang lalu? Ya katakanlah 3 bulan. 3 bulan lalu ada. Siapa yang mati 3 bulan? Itu kan Sileman babi. Itulah salahmu. Ngejek orang nyebut nama binatang. Kalau begitu, ayo kita ziarah ke kuburnya. Bersihkan hatimu dulu. Maka datang kami ziarah ke kuburnya. Dan begitu berdoa, ya Allah ampunkanlah Leman babi. Jangan kau sebut lagi nama itu. Jangan kau sebut. Kenapa gitu? Dulu ada anak Abu Lahab. Semayang jadi makmum. Imamnya baca tabat yada Abi Lahab. Apa kata Nabi? Jangan kau baca ayat itu. Itu anaknya jadi belakang. Tengok dulu. Makanya imam itu yang bawa nengoklah ke belakang. Kalau ada yang model-model gitu, jangan sebut ayat itu. Kalau tak ada dia nanti, baru. Kau baca tabat yada tak mengapalah. Jangan sebut itu lagi. Nah, terus saya berdoa, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah, ya Allah Leman ini, ya Allah, ampunkanlah Leman ini. Jangan begitu. Kau bersalah itu bukan hanya sama dia aja. Salahmu banyak. Boleh kau sengaja, tak sengaja. Boleh kau sadar, tak nyadar. Jadi gimana caranya, Wak? Ya Allah, ampunkanlah saudaraku seiman dimanapun mereka berada. Baik masih hidup maupun yang sudah wafat, sudah meninggal. Baik yang kuburnya di hadapanku maupun dimanapun yang engkau hanya tahu, ya Allah. Ampunkanlah mereka semua. Terus saya berdoa. Nah, senang hatiku, kata Wak. Artinya apa? Ponaanku ini hatinya udah lapang, dadanya udah lapang, hatinya pun sudah bersih. Jadi ketika Allah nanti hendak memberi, nah, udah ada tempatnya. Nah, cuman ku tengok kau ini dapat nggak pemberian Tuhan itu? Nah, itu pula dia kata Wak tadi. Dapat nggak? Nah, tengok-tengok Wak tu. Nah, Cak kau tengok muka aku. Tengok muka Wak tadi. Mangap kau. Cak tengok kupingmu. Cak tengok kuping kiri. Cak kau nunduk. Jongkok kau. Jongkok. Bangun kau. Jongkok lagi. Bangun kau. Ada apa, Wak? Berarti kau nggak dapat. Loh, apa salahku? Gampang kali emosi. Baru itu ku suruh. Mangap. Nangak. Jongkok. Berdiri. Berapa kali kau suruh jongkok? Baru 2 kali, Wak. Kau udah marah. Macam mana kau mau diberi? Nah, ya udahlah. Nanti kita sambung kaji lagi, kata Wak. Sambung kaji. Dah datang pula lah kawan-kawan tadi. 20 orang. Kau gabung dulu. Gabunglah saya sama kawan itu tadi. Wak pergi. Pada CCTV-nya.
Ditengoknya saya melalui CCTV Wak itu tadi. Saya nggak tahu Wak ini ada CCTV-nya. Tengoknya saya. Nah, saya tadi ya ngobrol sama kawan-kawan. Karena kan saya di Medan, kawan kan di kampung. Banyak cerita siapa coba? Banyak cerita saya. Kan gitu. Biasanya kan orang merantau kalau pulang kan banyak kali ceritanya. Bukan banyak kali duitnya kan gitu. Banyak kali cerita. Banyak kali ceritanya. Udahlah. Jadi rupanya si Ahmad pun pulang juga dari merantau. Nah, duduk juga di situ diam, nada-nada pauk orangnya kan, diam gitu, nggak banyak cakapnya. Gitu. Nah, terakhir Wak itu datang. Banyak kali cakap bilang saya. Ya iyalah Wak, katanya. Aku tengok itu si Ahmad nggak ada cakapnya. Mat, sini dulu. Datanglah si Ahmad. Nah, saya tanya, kenapa Mat? Orang bercakap kau diam aja. Apa yang mau dicakapkan? Kata si Ahmad. Apa yang mau dicakap? Tak ada. Tanya Wak itu ke saya. Nah, apa yang kau cakap? Ya banyaklah. Rupanya hati saya belum kosong. Bercakap kan yang di hati. Si Ahmad ini tadi nggak banyak cakapnya karena nggak ada di hatinya. Yang kedua, hati ini kalau isinya banyak berarti kan nggak kosong. Nah, ingin dekat dengan Allah harus kosong karena kosong itu nol. Nol itu di bawah satu. Kalau ingin dekat dengan yang maha satu ya harus kosong. Allah Wak tadi lepaskan saya di kerumunan. Ternyata saya banyak cakap. Kenapa? Ini menunjukkan hati saya nggak kosong. Kalau nggak kosong berarti posisi saya di atas. Karena kalau orang bercakap itu kan tuntutannya didengarkan. Berarti kan tinggi. Nah, Allah itu memberi. Memberi ini dari atas ke bawah. Ternyata engkau ponakanku di atas. Maka nggak dapat. Itulah sebabnya Al-Quran itu nuzul. Quran nuzul. Bukan naik. Nuzul Quran. Mana ada naik Quran? Nah, di provinsi bikin acara nuzul Quran. Gubernur datang nggak? Datang. Sebagai siapa? Sebagai gubernur apa sebagai hamba? Kadang sebagai gubernur. Makanya Bu Gubernur susah kali dinasehati pakai Quran. Karena dia datang sebagai gubernur, bukan sebagai hamba. Quran itu bisanya turun, bukan naik. Di kabupaten bikin acara nuzul. Bupati datang nggak? Sebagai siapa? Bupati. Makanya bupati susah kali dinasihati pakai Quran. Karena dia datang sebagai bupati, bukan datang sebagai hamba. Nah, itu kalau kita naikkan di istana, ya udah. Maka siapapun engkau, kalau sudah atas nama agama, datanglah sebagai hamba. Jangan datang sebagai tinggi. Karena Quran itu bisanya turun. Nah, saya diundang acara nuzul Quran. Diundang. Saya setel lah pakaian saya. Saya setel juga peci saya. Nah, saya setel juga suara saya. Saya setel gaya saya. Hadir saya berceramah tentang nuzul Quran. Waktu saya berceramah, saya di bawah apa di atas? Di atas. Makanya walaupun yang saya ceramahkan Quran, saya nggak dapat Quran itu karena saya di atas. Datang yang dengarnya, wa amin pekuk sama waleman pau. Wa amin pekuk, waleman pau. Duduklah dia tadi sebagai orang yang kosong. Kenapa? Memang kosong dia. Sebagai orang yang rendah. Saya yang nyeritakan Quran, tapi tak ada di dada saya. Tapi apa yang disebut dalam Quran ada pada wa amin pekuk. Apa yang disebut oleh Quran ada pada waleman pau. Artinya kenapa kita ini udah belajar Quran, udah belajar hadis, belajar agama, tetapi hikmahnya itu nggak ada. Kita ini selalu menyebutkan isi, menunjukkan keadaan kita, menunjukkan tinggi. Makanya agama ini nggak masuk di dada kita. Nah,
Kenapa Quran itu turunnya bulan Ramadan? Kenapa enggak bulan Syawal? Kenapa mesti Ramadan turunnya? Kenapa enggak Syawal? Ya Ramadan ini kan bulan digembleng. Nah, ada Udin Kekar. Suruh nyangkol seranti. Udin Kekar nyangkol seranti. Habis nyangkol seranti itu tadi gimana keadaannya? Nah, kecapean dia. Kecapean gimana? Lemas dia. Nah, Ramadan ini seperti Udin Kekar suruh nyangkol. Maka keadaannya lemah. Supaya apa? Supaya dioper Tuhan kita ini ke titik yang paling rendah. Di situ diturunkan Quran, maka disitulah hamba ini dapat. Nah, makanya bicara Ramadan ini bicara menahan. Bicara puasa ini kan bicara nahan. Puasa ini artinya apa? Nahan. Ustadz, aku udah puasa. Nah, pertanyaan saya tolong kau jawab. Apa yang udah kau tahan? Itunya bicara puasa nih. Apa kali udah kau tahan? Makanya orang yang nahan ada kekuatan. Saya diundang kawan buka puasa di rumahnya. Saya malu. Minum saya sikit. Ya kan? Malu saya. Makan saya sih sikit. Saya tahan nggak? Tahan. Itu tarawih kuat itu. Coba minum banyak. Makan tarawih nggak kuat. Ini pun kalau di rumah udah habis ini. Kenapa nggak habis? Saya tahu. Itulah itu. Untuk apa sih kita tahan? Ya. Supaya di satu Syawal nanti kita mampu, kuat. Bulan Syawal kan setan dilepas. Bulan Ramadan setan diikat. Cuman kan kita nggak tahu diikat di mana kan. Jangan-jangan sampai kulkas. Ya kan? Dekat ceret. Nah ini. Jadi bulan Ramadan setan diikat. Coba kita cek. Apa bedanya kita Ramadan sama nggak Ramadan? Sama kan? Padahal di luar Ramadan ada dua. Setan sama nafsu. Di dalam Ramadan nggak ada setan, tinggal nafsu. Apa bedanya? Sama aja. Berarti kemarin di luar Ramadan bukan setan mungkin yang mempengaruhi kita. Tanpa setan pun kita udah parah. Ya kita tengok bulan Ramadan kan tanpa setannya. Sama aja itu. Pikiran kita sama, hati kita sama, perbuatan kita sama. Hanya bedanya lapar sama haus saja kita. Nah, makanya Allah panggil hai. 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 Kau dekat apa jauh? Jauh aku Ustaz. Nggak ada gunanya panggilan. Dekat aku Ustaz. Ada. Dah. Hai. Dah. Kau searah apa enggak? Searah. Berarti bermanfaat. Dekat searah. Waktu dipanggil hai, kau dengar apa enggak? Dengar aku Ustaz. Bagus. Waktu dipanggil hai, kau dengar. Dengar. Mau apa enggak? Mau. Nah, kalau mau, jadi. Berapa banyak orang dipanggil enggak mau? Ustaz, aku bukan nggak mau, tapi nggak dengar. Iya, jadinya nggak juga. Ustaz, aku sebenarnya bukan tuli aku. Nggak tuli aku. Iya, penyebabnya kau jauh. Nah, ada orang bukan tuli, tapi tak mau. Kenapa? Karena nggak searah. Maka ketika Allah manggil, siapkan 4. Dekatmu mana? Searahmu mana? Dengarmu mana? Maumu mana? Ini yang dituntut dari kita. Jangan kita aja menuntut kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kenapa gini? Kenapa? Kita nggak pernah menyiapkan diri sebagai orang yang dekat. Nggak pernah menyiapkan diri sebagai orang yang searah. Tidak pernah menyiapkan diri sebagai orang yang searah itu penting. Nah, mak, aku minta izin ke Pekanbaru, mak ya. Mau ngapain? Aku kerja Pekanbaru. Jangan ke Pekanbaru, nak. Saudara kita pun tak ada sana. Kalau mau kau kerja tempat uakmu sana Banda Aceh. Jadi aku kemana mak? Udah Banda Aceh aja. Ya udahlah mak, aku pamit, aku ke Banda Aceh. Ya udah. Kemana pamitnya? Ke Banda Aceh. Rupanya saya belok ke Pekan. Lalu mak berdoa, ya Allah selamatkanlah anakku sampai Banda Aceh. Searah apa enggak? Tidak searah.
Maka ketika Allah manggil, searahmu mana? Dekatmu mana? Mau kau apa tidak? Dengar apa tidak? Baru, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Iman ini penting, karena iman ini kan kendaraan. Saya turun dari angkot mau naik RBT. Saya tengok yang di sini ojek kereta. Yang di sini ojek sepeda. Yang pakai sepeda tadi, yang jago kali bercakap. Pak Ustaz, ayo sama aku aja, katanya. Jago kali bercakap yang naik sepeda. Dalam hati saya, ngapain saya naik sepeda? Perjalanan saya jauh. Cuman dia yang rajin nawari, ya udah duduklah saya. Begitu duduk, arah mana Ustaz? Saya tunjukkan arah Binjai. Dah, sampai Binjai, nah, saya tetap diam. Tanyanya, Ustaz sebenarnya mau ke mana? Aku mau ke Tanjung Pura. Hah? Bilanglah dari tadi, engkau tak nanya aku kemana. Kenapa aku ngelak ke tempatmu? Karena aku mau milih kereta. Kenapa aku milih kereta? Karena aku tahu kereta yang bisa ngantarku ke Tanjung Pura, bukan sepeda. Kadang-kadang ada orang iman tinggal sepeda. Tapi rajin kali nanya, kapan puasa ya? Kapan puasa ya? Kapan? Wah, rajin kali dialah kayaknya yang punya Ramadan tuh. Ya kan? Kapan puasa? Kapan puasa? Terakhir ya udahlah, sampai Binjai, malam ketiga, malam keempat. Lewat dia. Itu banyak itu di mana-mana itu. Nah, jadi iman ini adalah kendaraan untuk ibadah. Makanya ada Udin Kekar. Gayanya kayak diirai. Nah, Matt Tyson pun geleng kepala nengok kekarnya. Saya bilang, Den, diam dia. Den, diam dia. Den Kekar, ada apa katanya? Dia nggak mau kalau nggak lengkap. Den Kekar. Iya kan? Nah, nggak mau dia kalau lengkap. Ada apa katanya? Yuk sholat yuk. Bang, aku belum mampu aku. Mak, gitu kekarnya. 26 kelapa panjang itu bisa dinaikinya. Semayang dia nggak bisa. Terakhir seiring berjalan waktu 50 tahun kemudian genaplah umurnya sekarang 75 tahun. Badannya pun udah udah condong berjalan, udah cengkot, stroke segala macam. Kok bisa ibadah? Din, kenapa kau bisa ibadah? Ya bang, aku tahajud duha nggak berhenti. Kenapa? Ternyata iman. Maka iman nggak butuh kekar. Nggak kekar pun kalau ada iman. Iya. Begitu. Kalau orang yang sakit nggak ada iman, jadi alasan. Kalau yang kekar, iya sama aja. Iya, sama aja. Nah, dia dipanggil Udin nggak mau dia. Den kekar baru mau dia. Harus lengkap. Kadang-kadang orang pun ada yang model gitu tuh. Mintanya lengkap. Ustadz pun ada gitu. Harus jelas lengkap dia. Kalau nggak lengkap nggak mau itu. Ya kayak kenduri 40 hari orang mati itu. Oke, jadi itulah gunanya iman. Iman itu mengantarkan orang kepada ibadah. Ada iman, mau dia ibadah. Nggak ada iman, ya tak kuat dia ibadah. Maka Allah panggil, hai orang yang beriman. Terus apakah Allah wajibkan puasa? Enggak. Allah enggak wajibkan kita puasa. Yang disebut dalam Quran, kutiba, ditulis. Bukan diwajib. Ayat enggak bilang wujiba alaikumusiyam, furida alaikumusiyam, enggak. Tapi kutiba, ditulis. Berarti enggak wajib Ustaz? Ya enggak. Masuk kutiba, ya lebih wajib dari yang wajib. Kok bisa gitu? STM bapak saya tulis namanya. Ketika nama bapak saya tulis, berarti bapak sudah tertulis. Sudah sah sebagai anggota. Membatalkannya jangan sembarangan membatal. Kayak orang nikah tercatat. Tak bisa sembarangan. Maka kita yang sudah ditulis Allah untuk puasa, jangan suka-suka hati kita membatalkannya. Kutiba, ditulis. Nama bapak sudah ditulis. Kalau sudah ditulis, sah sebagai anggota. Kalau sudah sah sebagai anggota, ada kewajiban. Kalau ada kewajiban merupakan beban, maka orang puasa wajib dia merasakan beban itu. Ini jangan pula ngeluh. Lapar kali aku. Lapar. Yang namanya puasa ya lapar. Memang itulah bebannya. Yang namanya puasa haus. Malah saya curiga. Ada orang berkata, alhamdulillah Ramadan ini nggak terasa puasa. Saya curiga itu.
Karena itu memang beban yang mesti dirasakan. Maka disebut dengan kata ala. Kutiba alaikum. Yang beban ini dibebankan ke atas kalian. Apa itu? Asyam, puasa, menahan. Dah. Ustaz, enak kali lah ya umat dulu ya. Umat dulu kan nggak payah puasa. Jangan kau bilang enak kali. Kama kutiba alal lazi. Sebagaimana yang ditetapkan beban ini kepada orang sebelum kamu. Sebelum kamu siapa? Nah, jangan salah. Oh, sebelum aku ayahku. Sebelum ayahku atukku. Sebelum atukku muyangku. Nah, muyangku nggak puasa, atuk nggak puasa, ayah nggak puasa. Sebagaimana oh, udahlah aku pun nggak puasa. Bukan gitu. Sebelum kamu itu Nabi Musa. Nabi Musa pun puasa. Berapa hari puasa Nabi Musa? 30. Makanya kita pun disuruh puasa 30. Ustaz, dalam tafsirku baca 40. Iya, aku baca juga 40. Cuman puasa Musa 30. Bedanya sama kita setengah jam dari subuh sampai maghrib. Sedangkan Musa siang malam 40 hari. 30 hari. Berat apa enggak? Berat. Kemudian hari yang terakhir Allah manggil. Ya Musa. Musa enggak bisa jawab karena tenggorokannya udah kering, lengket. Ya Musa. Macam mana menjawabnya? Ya Musa. Datang Nabi Musa, ambilnya pucuk kayu yang kering, kunyah-kunyahnya, telannya airnya. Supaya bisa menjawab. Kenapa kau batalkan puasamu? Batal. Sehari. Kata Allah, kau ganti. Gantinya 10. Maka total 4. Andai kata enggak batal berapa? Tetap 30. Itu bedanya. Syariat dulu batal sehari ganti 10. Kalau kita batal 30 hari ganti. Yang betul terganti apa enggak? Kan? Iya. Jadi kalau dulu batal sehari ganti 10. Kalau sekarang batal sehari ganti sehari. Nah, ringan kan? Lalu yang 10 itu mana di kita? Kebaikan dilipat menjadi 10. Ini. Nah, kemaksiatan 1. Awak nyolong jambu 10. Berapa dosanya? 10. Sedekahkannya 5. Yang colong tadi. Sedekahkannya 5. Kalau sedekah 1 banding 10. Berapa untungnya? Nggak ada untung. Siapa yang mencuri sesuatu lalu dimakannya sendiri, dosanya 1. Disedekahkannya jadi 10. Maka korupsi kenduri anak yatim nggak ada gunanya. Korupsi bangun masjid nggak ada gunanya. Karena kalau dilimpahkannya ke yang lain, naik dia menjadi 10. Nah, maka itulah puasa. Awal kali puasa Asyura. 10 Muharram. Awal kali puasa. 10 Muharram. Belakangan disyariatkan puasa kita. Begitu puasa kita, Allah bilang, nah, orang sakit, musafir ganti. Kalau enggak mampu menjalankannya, bayar fidyah. Namun puasa lebih baik. Waktu turun syariat itu, kita boleh pilih. Kau pilih puasa apa bayar fidyah? Gitu. Nah, kau pilih puasa atau fidyah? Pilih puasa lebih baik. Turun ayat, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka sejak itu tak boleh milih, kita wajib puasa. Turun ayat itu. Nah, jadi orang yang sakit, nah orang yang musafir, kata Tuhan ganti. Ini yang harus diingat. Ini enggak, orang yang sakit musafir yang awak ingat boleh berbuka. Akhirnya sering berbuka, enggak terganti. Maka yang diingat harus ganti. Kemudian ayat mengatakan, faman kana minkum, maka barang siapa yang adalah di antara kalian yang puasa itu sakit atau musafir, boleh berbuka, ganti. Jadi orang sakit boleh berbuka. Kalau kita di sini macam mana? Orang sakit enggak puasa. Makanya sering tak terganti. Sahur hukumnya Pak? Sunat. Kalau mampu tanpa sahur. Kalau enggak mampu kecuali dengan sahur, sahur wajib. Maka orang sakit tekankan.
Sahur dulu, walaupun sikit air teh, sikit makanan. Niatkan puasa. Jam 8 perlu minum obat, berbuka. Boleh jadi nanti sakitnya diparahkan Tuhan, sehingga tak selera makan, tak selera minum, tidur aja kerjanya, namanya pun sakit, bangun jam 6 sore. Selesai kan puasanya? Ini salah kita dari awal nggak niat. Nah, begitu juga orang musafir. Musafir sama. Ini enggak mentang-mentang musafir terus enggak. Ayahmu kemana ya? Musafir. Kapan musafir? Besok. Kemana ya? Pekanbaru. Sama siapa? Itu sama Om Mutusudin. Jadi ayah berangkat sama Om Udin? Iya. Ayah puasa ya? Nah, enggak puasa. Ayah sahur? Oh, kalau sahur oke. Ya, sahurnya oke dia. Lah, makan sahur dia, enggak puasa. Besok jam 7, ngopi dia, merokok 2 batang. Habis merokok 2 batang, pamit. Ayah pergi ya. Begitu mau pergi, pakai kaos kaki, pakai sepatu, datang telepon. Bang, besok rupanya kita berangkat. Macam mana ini? Nah. Ayah musafir ya? Musafir. Ayah puasa? Oh iya, kata Pak Ustaz, orang musafir mesti puasa. Keringanan dari Allah boleh berbuka. Jadi ayah sahur? Ya sahur lah, namanya pun mau puasa. Masa nggak sahur? Ayah puasa? Ya puasa. Dah lah. Pagi-pagi, ayah puasa ya? Jadi puasa? Ya puasa lah. Tapi kata Pak Ustaz ada pun, oh itu maksudnya boleh berbuka, boleh nggak puasa. Jadi ayah sekarang puasa? Ya puasa, cuman boleh berbuka. Maka itulah sebabnya. Karena kan ayah musafir, kata Pak Ustaz kan boleh berbuka. Yang mau kau bungkus kalah nasi itu sikit, buntutkan sikit. Karena boleh berbuka. Ya kuahnya dilainkan. Gak usah dilain, campurkan ini sekalian. Campurkan kuahnya terus, campurkan. Udang-udangnya timpa-timpakan situ. Banyakkan sambalnya sih, sikit. Nah, naik kereta lah dia. Naik kereta, mau ke Pekanbaru, lewat Tanjung Merawa, belok kiri. Jam 9:30 makan dia. Saya lewat. Ya, wah. Nggak puasa ini. Siapa bilang? Puasanya aku. Jadi kenapa makan? Berbuka. Jam berapa ini? 9:30. Kenapa harus cepat kali berbuka? Kan Ustaz kajinya kemarin gimana? Orang musafir boleh ya udah berbuka aku. Ya masalah 9:30. Ustaz, mau Ustaz tengok lah ini. Nasi udah dicampur kuah. Kalau berbuka aku jam 12:30, nanti basi. Kalau basi, mubazir. Kalau mubazir, tak termakan kita. Jadi kawan setan. Ustaz pilih mana? Kata. Wak yang makan, aku pula ngerjain PR wak kan. Nah, cobalah diusahakan dulu. Bulan puasa, bulan rahmat. Di saat rahmat pun awak enggak sanggup, bagaimana mungkin awak sanggup di bulan yang lain? Dah, jadi ganti. Makanya usahakan dulu. Ustaz, kalau memang dia tak mampu bagaimana? Ada ayat wa 'alal ladzina yutiqunah. Terhadap orang yang berat menjalankannya, tak mampu dia. Maka bayar fidyah. Datang kawan, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Aku enggak puasa Ustaz. Kenapa? Enggak mampu. Apa alasannya? Aku pekerja berat. Apa gajah yang kau angkat? Ya bukanlah mesti ngangkat gajah lah Ustaz. Ngecat ajanya kerjaku. Ya kalau ngecat kan enggaknya berat kali. Ustaz tahu Manhattan? Tahu. Itu masih 20% tingginya. Bangunan yang kucat 4 kali Manhattan. Itu awan tinggal di bawah loh Ustaz. Pesawat Garuda terbang sempat kami pegang ekornya itu. Matahari semeter dari kepala itu biar Ustaz tahu. Tak sanggup kami menjalankan puasa. Kalau memang hati mau berkata tak sanggup, solusi dari Quran bayar fidyah. Nah, fidyah itu bayar apa Ustaz? Ya. Ta'amu, memberi makan. Maksudnya Ustaz, itu beri nasi sama lauk-lauknya. Dalam Quran enggak disebut lauk. Dalam Quran beri makan. Ada warung nasi Bundokan Duang. Nah, datang saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada nasi Bu? Ada. Nasi apa? Nasi putih, nasi kuning, nasi uduk, nasi goreng. Semuanya ada. Ada 12 macam jenis nasi. Lauknya apa Bu? Ya Allah Ustaz, mbok dibacalah dulu. Ini warung nasi, bukan warung nasi dan lauk. Lauk jangan kau tanya, nasi banyak. Ini gila aku rasa yang punya warung. Nasi aja. Nah, yang namanya rumah makan, ya adalah lauknya.
Quran nggak bilang lauk, cuman Quran bilang ta'am, memberi makan. Yang kedua, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Siapa yang berbuat baik, kebaikan itu untuk dirinya. Tuhan nggak bilang tongkol. Kalau tongkol nanti bid'ah pula ikan dencis. Ya, ya udah. Jadi sebenarnya Ustaz 8 on. 8 on. Sukat beras 8 on. Kalau dulu 1 mut. Nah, jadi kalau sekarang kita genapkan 8 on. Untuk berapa? Untuk sehari. Ustaz, kami di masjid kan kami tengok, karena kan yang biasa dimakan itu. Kalau makannya beras murah, berarti ya beras murah. Kalau makannya mahal, beras mahal. Ada Tok Dolah, kebunnya lebar, pom bensinnya 6. Dia kalau duduk di warung, bukan warung biasa itu. Sekali duduk dia 150.000 untuk waktu sendiri. Kali 3 hari, berarti kalau sehari 4,5. Maka kalau dia bayar fidyah, harus 4,5 sehari. Rupanya wak itu tadi nggak mau puasa, nggak mau bayar fidyah. Meninggallah wak itu tadi. Begitu meninggal, tinggal anaknya si Ahmad. Datang Ahmad bertanya, Ustaz, ayah aku dulu kan orang kaya. Aku sekarang miskin. Harta-harta ayah udah habis. Aku ingin mau memfidyahkan ayahku. Apakah pakai yang 450.000 sehari? Atau pakai beras yang 8 on? Ustaz, aku bikin ajalah yang 400.000 sehari. Udah. Cuman karena utang ayahku puasa ada 40 tahun, ku bayar 10 tahun aja dulu. Nanti tahun depan 10 tahun lagi. Tahun depan 10 tahun lagi, 4 tahun insyaAllah lunas. Lebih baik mana Ustaz? Lebih baik lunas. Kalau lunas, berarti pakai yang 8 on. Iya. Karena Nabi mengatakan, uqdullah, bayar hutang kalian kepada Allah. Hutang kepada Allah lebih pantas untuk didahulukan pembayarannya. Maka dahulukan lunas. Ya udah, berarti pakai 8 on. Ustaz, lauknya bagaimana? Nah, kalau ada lebih duitmu, ya udah. Kau tambahkan untuk lauknya. Berarti pakai lauk pauk. Nggak usah pauk-pauk. Nggak pakai lauk pauk pun. Tengok pauk kau. Ya. Nah, lauk cerdas lah ini. Nah, jadi dahulukan lunas. Bayar fidyah. Kepada siapa Ustaz bayarnya? Ya kepada miskin. Kuserahkan aja ke badan amil. Nggak boleh. Karena fidyah untuk 1 orang. Kalau digabung dengan zakat, maka untuk 8 orang. Gini Ustaz, badan amil tadi hanya kuserahkan aja ke dia, udah diterimanya, dia pun mau nerimanya. Ya udah, cuman nggak dicampurnya mau beras zakat. Oke. Dah. Ustaz, kapan itu puasa itu Ustaz? Ayyamam ma'dudat, harinya ditentukan. Macam mana nentukannya? Allah bilang, faman syahida. Siapa yang telah menyaksikan syahra. Apa itu arti syahra? Bulan. Kalau qamar, bulan juga. Apa bedanya? Kalau qamar, cahaya bulan. Kalau syahra, bentuk bulan. Maka siapa yang melihat bentuknya, maka puasa. Bulan bentuknya gimana Ustaz? Bulat. Bulat itu 360 derajat. Kapan? Malam nisfu. Malam 15. Mengecilnya malam 30. 360 bagi 15 berapa? 24. Berarti umur bulan sehari semalam 24 derajat. Allah bilang apa? Siapa yang melihat bulan. Berarti kalau udah terlihat, puasa. Kapan nengoknya? Malam terakhir Sya'ban. Di mana nengoknya? Di bumi barat. Maka pada saat itu kita berada di pantai paling barat. Karena ketika bumi, matahari, bulan sama disebut ijtima'. Kalau bulan matahari sudah terbenam, maka disebut maghrib. Maka disitulah nengok bulan. Begitu sudah maghrib, bulan nongol 1 derajat. Maka disebut bulan sudah nampak. Nah, kata Allah, siapa yang menyaksikan 1 derajat bisa disaksikan apa enggak? Enggak bisa. Andaikan jam 7 sore itu bulan 1 derajat. Kita puasa kapan Ustaz? Jam 5 pagi. Maghrib itu jam 7 1. Jam 5 pagi tambah 10 jam. Sama dengan 11. Kalau maghribnya 1 derajat, berarti jam 5 pagi 11 derajat. Berarti bulan yang 24, 11 derajat di wilayah Ramadan, 11 derajat wilayah 11 derajat wilayah Ramadan, 13 derajat wilayah Sya'ban. Mana menang? Menang Sya'bannya.
maka kita tak boleh menjadikan satu itu sebagai dasar untuk puasa. Karena hitungannya masih menang Syak. Andai kata maghrib itu 2 derajat. Jam 5 pagi jadi berapa? 12. 12 derajat di bulan Sya'ban, 12 derajat di bulan Ramadan. Nah, ada pilkades. 12 suara Udin, 12 suara Leman. Mana menang? Nah, maka dikembalikan kepada Sya'bannya. Itulah sebabnya Tuhan pun tak tunjukkan kalau bulan hanya 2 derajat. Maka tidak disebut tidak imkan ru'yah. Nah, jam 7 kita Arab masih zuhur. Setengah 12 malam kita baru matahari nyampe ke sana. Dah jam setengah 12 malam, matahari baru nyampe ke sana. Proses pembesaran bulan. Begitu orang Arab nengok, boleh jadi 2 derajat setengah. Maka bulan nampak. Begitu bulan nampak, berarti malam itu dia terawih, kita tidak. Maka itulah sebabnya duluan Saudi puasa ketimbang kita. Itulah sebabnya duluan Saudi lebaran ketimbang kita. Ustaz, aku ikut Saudi, enggak apa-apa. Lebaran aku ikut Saudi, enggak apa-apa. Saudi kapan? Jam setengah 12 malam kita, baru Saudi lebaran. Berarti mulai takbirnya jam berapa? Setengah 12. Gini Ustaz. Nah, apanya gini? Kalau kau duluan, berarti Saudi ikut kau. Nah, itu jadinya. Nah, Ustaz, puasa setengah hari itu gimana yang terakhir itu? Dia tidak terakhir, tidak awal. Puasa setengah hari itu boleh. Pertama bagi anak-anak. Yang kedua bagi orang gila. Ya. Ustaz, di sana ada itu. Akhir terakhir saya setengah hari puasa. Nggak apa-apa orang anak-anak. Udah tua kok, berarti Nah. Jadi bagi kita bagaimana? Nah, kita ikut matla' kita. Maka kalaulah bulan ini nampak dia 2 derajat, maka tidak imkan ru'yah. Makanya rapat-rapat ru'yah hilal di Jakarta dikatakan bulan sudah tidak pantas dilihat. Apa ada dalilnya? Ada. Nabi berkata, puasalah kalian berdasarkan ru'yah, berbuka berdasarkan ru'yah. Kalau bulan ditutup awan, berarti sudah ada. Kata Nabi, genapkan 30 Ramadan. Kalau bulan ditutup awan. Maka tidak ada metode wujud hilal. Walaupun ada, tapi kalau ditutup awan, kata Nabi, belum dianggap awal bulan. Maka bulan yang 2 derajat, belum dianggap awal. Kenapa? Karena masih terhitung ditutup bulan. Nah, Ustaz, puasa berapa hari? Puasa genap. Dalilnya mana? Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Genapkan puasamu. Ada enggak setengah hari? Enggak ada. Karena Quran mengatakan summa atimu siyam ila lail. Sempurnakan puasamu sampai malam. Enggak ada setengah hari. Dah, genapkan puasamu. Udah genap. Udah. Walitukabbirullah. Dan bertakbir banyak-banyak kepada Allah. Jadi, genapkan puasamu dan takbir. Wajib enggak menggenapkan puasa? Tuntutannya apa? Takbir. Siapa yang ngamalkan ini? Ada yang ngamalkan? Enggak ada. Di masjid, bapak-bapak genap enggak puasanya? Genap. Malam Idul Fitri takbir enggak bapak tuh? Enggak ada. Yang takbir siapa? Anak-anak genap enggak puasanya? Dia pula yang takbir. Yang disuruh siapa? Genapkan puasamu dan takbir. Yang genap puasa enggak takbir. Yang takbir yang enggak genap. Saya datang ke rumah Wak Jenab. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Kata Wak itu istrinya. Saya tanya, Wak laki mana? Takbiran ke masjid. Tokohnya istrinya. Takbiran ke masjid. Sampai ke masjid. Saya tengok enggak takbiran. Ngobrolan. Tokohnya istrinya. Nah, kalau perempuan takbiran enggak di masjid? Ya apa di rumah? Mana mungkin takbiran. Sibuk masak lontong. Hasilnya ada enggak? Ada, masak lontong. Kalau yang ini tadi, Wak ini tadi apa hasilnya? Nggak ada, kombur, melotuk-lotuk itu. Yang ada nghabiskan bandrek itu. Ya kan? Nghabiskan bandrek itu. Kalau pas ada nasi bungkus nanti mainkan itu. Nggak ada guna. Padahal suruh Allah apa? Genapkan puasamu dan takbir. Ini salah kita. Udah genap nggak takbir. Malah yang nggak puasa Kalau ada orang ngobrol datang anak-anak. Apa kata ayahnya? Ganggu orang tua cerita aja. Sana kau takbir. Pandainya waktu nyuruh anak takbir. Padahal disuruh siapa? Jadi tugas yang berpuasa takbir.
Datang ibu-ibu, Ustaz. Apa lagi? Kami kan perempuan, ibu-ibu di rumah kan masak lontong. Mana mungkinlah kami takbir. Karena suami kami nanti pulang, yang ditanyanya bukan takbir. Udah masak lontong, katanya. Nggak ditanya berapa kali takbirmu. Nggak ada. Udah masak lontong. Jadi kami nggak takbir, Ustaz. Gimana? Kenapa? Nggak bisa. Ibu sambil masak lontong bisa nggak merepet? Bisa. Repetnya jadi ditukar. Iya. Jangan takbir, repet. Bisa. Ya udah, tukar repet jadi takbir. Bisa nggak? Apa sah, Ustaz? Takbir bukan sholat. Harus pakai mukena, harus pakai wudu, ngadap udah. Sambil nincang bawang, bisa? Bisa. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Waalaikumsalam, masuk wak, bentar wak ya. Ini nincang bawang sikit lagi ni, kan untuk lontong besok. Ini bawang gorengnya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kau bikin kopi mik wakmu itu, jangan cappuccino. Itu gembung perutnya itu nanti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu api lontong tu kau tiupkan. Nanti tak masak kapan lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada HP itu. Kadang-kadang ayah menelpon. Mungkin kalau tanya lontong bilanglah setengah jam lagi udah bisa dimakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Garam jangan kepijak aku. Itu garam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kucing ini pun la ilaha illallah. Hish. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah. Yang penting tak. Aku bukan nggak mau Ustaz takbir. Nah, mic-nya cuma 2. Apa hubungannya takbir harus pakai mic? Nggak pakai mic pun bisa. Terus apa lagi tugas? Masih ada satu tugas lagi. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i, ku terima doanya. Kalau dia minta, berarti tugas kita setelah menggenapkan Ramadan, takbir malam Idul Fitri sebanyak-banyaknya. Setelah itu kita berdoa. Ada orang berdoa malam Idul. Nah, bangun tidur suruh berdoa lebih enak daripada berdoa malam Idul Fitri. Kenapa? Karena setan baru dikeluarkan dari belenggunya. Di situ dia menggoda kita supaya enggak berdoa. Padahal doa malam itu kabul. Maka berdoalah malam Idul Fitri. Ustaz, doanya doa apa Ustaz malam Idul Fitri? Ya masak doa kebal. Ya enggak nyambung lah sama doa itu. Ramadan udah, puasa udah, tarawih udah, tadarus udah, masa doanya doa kebal. Janji Allah apa? Takwa. Ya minta takwa. Janji apa? Janji Allah apa? Tashkurun. Ya minta syukur. Janji Allah apa? Yarsudun. Ya minta petunjuk. Kecerdasan. Minta. Ini nggak mau minta. Sama kayak Sudin kerja di pabrik. Pas gajian, palak dia mau bos, lari dia. Palak aku nengok bos, malas aku nengoknya, lari aku. Kau yang bodoh. Kenapa? Karena masanya masa minta gaji. Malam Idul Fitri itu jangan lari. Minta. Saya datang ke tempat Tok Dolah. Saya tengok rambutannya udah banyak kali rambutannya ini. Udah banyak kali duduk-duduk situ. Saya cerita sama dia. Ini banyak kali Pak. Banyak 18 batang ini. Ini rambutan semua ini. Wah. Wak makan semua. Mana temakanku? Asam uratku pun udah ada. Gula aku udah tinggi. Jadi untuk apa wak lah banyak ini? Ya, apa yang untuk apa wak? Ya aku sedekah. Kalau mau dia minta, aku kasih. Saya bilang, mau Den, cat ini kitanya. Karena wak tu memang mau ngasih nih. Ya udah. Kapan wak? Sebulan lagi kau datang kemari. Kau minta, aku kasih. Saya catat. Tanggal 24, pas sebulan ini. Nah, pagi datang saya. Begitu datang, saya bilang, sehat wak? Sehat. Saya kusuk wak tu sikit. Supaya dikasihnya rambu. 2,5 jam saya ngobrol nggak dapat. Jengkel juga saya tengok wak tu. Terus pulang saya. Begitu pulang, 1/2 jam saya duduk, datang si Leman. Bawa rambutan 2 goni. Man, dari mana man? Dari tempat wak tu. Apa itu? Rambutan. Loh, berapa goni? 2 goni. Nah, aku tadi 2,5 jam di sana. Ada cerita wak itu tentang abang 2,5 jam. Apa dia bilang? Nah, itulah dia bilang. Tadi kawanmu itu datang kemari. Cerita-cerita masalah rambutan, disinggung-singgungnya, dipancing-pancingnya. Mana aku kasih? Dipancingnya aku. Memangnya aku ikan. Orangnya aku kok dipancing. Kau macam mana? Aku datang langsung. Macam mana caramu datang? Assalamualaikum wak. Apa kata wak? Waalaikumsalam. Apa kau bilang? Wak aku minta rambutan. Langsung. Iya. Nggak malu kok? Enggak. Karena kau dah janji kemarin. Jadi kau datang. Assalamualaikum wak. Waalaikumsalam jawabnya. Iya.
Ngapain kau? Minta rambutan. Langsung kau jawab itu. Iya, apa kata wak tu? Ambil. Ringannya. Ambil. Terus kau bilang apa? Wak, aku bawa goni 2. Kau bilang gitu? Iya, apa kata wak tu? Pick up kau bawa. Begitulah murahnya Tuhan kepada kita. Yang diberikannya di akhir lama datang, kita nggak mau salah siapa? Ya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.